Marilah kita sama-sama terlebih dahulu baca Quran surah Al-As. Ustadz sekali, kalian sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-As yang artinya demi masa ya atau waktu. Dalam tafsir yang lain menjelaskan demi waktu asar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ya dijelaskannya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah oleh waktu, berarti menandakan bahwa sangat penting yang disebut waktu. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehat sebelum datang masa sakit. Manfaatkan masa muda untuk bersedekah. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang jatuh miskinmu. Maka manfaatkanlah waktu hidup di dunia ini melainkan untuk mengabdikan diri pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan sesat yang nyata. Itu. Kenapa kok sesat? Gitu. Karena manusia dalam keadaan tidak tahu. Sebut sesat. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari perut ibu kalian semua. La ta'lamuna saya tidak tahu apa-apa. Illal ladzina amanu, bahasa Allah, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan mereka orang yang beriman selalu melaksanakan amal soleh. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang yang beriman saling mewasiati, saling menasehati. Kelakuan seperti ini salah, hei kawanku, jangan berbuat seperti ini. Hei sahabatku, hei keluargaku, ayo kita sama-sama munajat kepada Allah untuk menjunjung tinggikan agama Allah. Salah satunya dengan kita tolabul ilmi, mencari ilmu dengan betul-betul mencari ilmu itu. Berangkat sekolah bukan hanya sekedar berangkat, bukan hanya sekedar menghabiskan minyak dari orang tua, bukan sekedar hanya menghabiskan uang jajan saja di sekolah, tetapi kita harus membawa oleh-oleh untuk orang tua pulang ke rumah. Bawa apa hasil daripada sekolah itu? Maka orang tua itu akan bangga nengok kita. Paling utama adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Membuktikan seseorang dia orang yang berilmu adalah yang membuktikan akhlak yang mulia. Kepada orang tua tidak pernah melawan, kepada guru hormat, kepada orang tua kasih sayang, kepada adik, kepada abang kita hormat, kita sayang. Tidak pernah melawan, apalagi sama mama, sama bapak kita. Hormati mereka yang telah membesarkan kita, yang telah melahirkan kita sehingga kita besar seperti ini. Tanpa mama dan tanpa bapak kita, kita tidak akan mungkin besar seperti ini.
Tanpa mama tanpa bapak kita, syariatnya kita tidak akan ganteng tampan perkasa seperti ini. Tanpa mama tanpa bapak tidak akan mungkin kita bisa cantik dan putih seperti ini. Betul? Maka hormatilah orang tua. Insya Allah dengan menghormati orang tua, dengan berbuat baik kepada orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan diri pribadi kita ke ridhonya Allah dan ke surganya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat lain, bahasa Allah, ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Barang siapa orang yang berbuat baik, barang siapa orang yang senantiasa berbuat amal soleh, wa amilu solihati palahum jannatul ma'wa, maka tempat mereka itu adalah surga. Siapa yang pengen ke surga di sini? Coba acungkan tangan. Pengen ke surga semuanya? Sekarang kunci mau ke surga dan kunci mau ke neraka satu dulu. Pos yang pertama yang harus dilewati adalah alam barzah. Harus mati dulu. Betul? Iya. Kan kita udah siap mati? Amal apa yang kita mau bawa untuk menghadap ridho ilahi? Tidak ada lagi amal kebaikan, amal mencari ilmu, amal berbuat baik kepada orang tua, hormat kepada guru, taat apa yang dilakukan, apa yang diperintahkannya, yang baik dilaksanakan, yang buruknya ditinggalkan. Maka dipakailah potensi yang telah Allah berikan. Potensi pertama sab'a, pendengaran. Allah memberikan pendengaran kepada kita. Telinga ini yang bentuknya seperti ini telinga mampu mendengar suara yang tak terlihat. Siapa di sini yang pernah nengok suara? Allah memberikan kelebihan telinga ini mampu mendengar suara yang tak terlihat. Betul? Setuju? Memang itu faktanya. Lalu Allah memberikan potensi kepada kita adalah penglihatan, wal absor. Penglihatan. Coba orang kalau tak melihat, kira-kira ketengok ustadz di depan? Ustadz lagi naik Honda, ketengok enggak itu? Karena matanya buta. Buat apa punya mata kalau tak melihat? Begitupun pula manfaatkanlah matamu untuk melihat kepada kebaikan. Ketengok orang kesusahan lagi ugil-ugilan di jalan, dia jatuh keseleo, yuk bangunin, jangan kau tinggalin. Jadilah orang yang mempunyai rasa. Jadilah orang yang mempunyai perasaan kepada orang lain. Maka bahasa Allah di dalam Quran surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Siapa orang yang berbuat baik, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Setuju? Siap kita berbuat baik? Kalau kita mau berbuat baik, kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan hari ini, mau hari apa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul? Yuk berbuat baik. Berbuat baik paling utama adalah murah senyum. Maka budayakan 5S. Senyum. Senyum. Itu. Sapa. Salam. Sopan. Santun. Enak nengoknya. Coba kalian datang ke rumah. Senyumi orang tuamu. Lalu sapa, lalu salam. Ya Allah, ya Karim, Masya Allah anak saya. Setelah menggali ilmu, setelah mendapatkan ilmu, dia berubah. Awalnya dia itu selalu main-main, akhirnya jadi pengajian. Awalnya dia selalu main-main FF-an, sekarang mah jadi baca yasinan. Awalnya malam minggu itu main-mainan, dia malam mingguan, akhirnya dia pengajian. Itulah perubahan. Itulah orang yang memanfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Karena yang disebut takdir, malaikat Ijrail mau mencabut nyawa kita itu tidak pernah ngasih SMS, tidak pernah ngasih WA,
Hei Ustadz Ajam, 2 tahun lagi kau mau dicabut oleh malaikat Ijrail. Tidak pernah. Pernah ngechat lewat FB? Enggak. Pernah ngechat lewat WA? Enggak. Enggak akan seperti itu. Dan tidak akan ada seorang pun yang ngasih tahu. Usia kita mau muda mau tua, malaikat Ijrail tidak nengok dia tua, tidak nengok ia sehat, tidak nengok ia sakit. Ketika Allah perintahkan, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turjaun. Hei malaikat Ijrail, cabut nyawanya, siap. Gitu, itulah malaikat Ijrail. Tidak pandang bulu, mau kaya mau miskin, mau sedih mau susah, cabut nyawanya. Gampang bagi malaikat. Itulah petugas Allah yang paling sangat luar biasa. Tepat waktu mencabut nyawanya itu. Betul. Apabila orang itu tidak pernah melaksanakan amal soleh di dunianya, maka mereka berkata di dalam Al-Quran oleh Allah telah dijelaskan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dia berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikanlah aku dari kuburan ini ya Allah. Wasamina, sesungguhnya kami adalah orang yang mendengar. Wa absorna, sesungguhnya kami itu pernah melihat kebaikan dan ada yang memerintahkan untuk berbuat baik. Wa parjina, ya Allah, keluarkanlah kami dari kuburan ini. Na'mal solian, kami akan berbuat baik. Coba, maka manfaatkan masamu muda untuk berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik dari sekarang, mau kapan lagi? Paham? Oke. Salam pelajar. Nah, salam belajar jawabannya gini. Angkat tangannya. Kata Ustadz, salam pelajar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Paham semuanya? Oke, siap. 1, 2, 3. Salam pelajar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Salam belajar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, salam belajar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kopi pahit harus diminum. Ustadz pamit. Assalamualaikum.